Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat hukum, kembali lagi bersama saya Andri Darmawan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, PK Pidana. Di video ketiga saya kali ini akan menjelaskan pengetahuan hukum tentang penegakan hukum progresif, yang mana di video ketiga ini bisa dikatakan merupakan pembahasan lanjutan dari video saya yang pertama tentang penegakan hukum dalam masyarakat. Akan tetapi, seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk tekan like, komen pada video ini, serta subscribe jika kamu baru bergabung di channel YouTube ini, serta share ke teman-teman kamu untuk berbagi ilmu pengetahuan. Kalau begitu, langsung saja simak penjelasannya sebagai berikut. Hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya. Sacipto Raharjo mentransformasikan istilah yang dipopulerkan dengan kata hukum progresif. Hukum progresif hendak melampaui paham positivisme yang hanya melihat hukum sekedar institusi formal dan peraturan. Setidaknya dalam memahami istilah progresivisme dalam hukum progresif, bertolak dari pandangan kemanusiaan bahwa pada dasarnya manusia itu adalah baik, sehingga dalam hukum progresif terkandung nilai moral yang sangat kuat. Selanjutnya mengenai karakteristik hukum progresif sebagaimana yang dijelaskan oleh Yudi Kristiana. Yang pertama berdasarkan asumsi dasar bahwa hukum untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Kedua berdasarkan tujuan hukumnya untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Ketiga berdasarkan spirit, yaitu pembebasan terhadap kultur penegak hukum yang dirasa tidak memberikan keadilan substantif. Keempat, arti progresivitas bahwa hukum selalu dalam proses untuk menjadi, atau hukum harus peka terhadap apa yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional, maupun global, serta menolak status quo dalam hukum. Kemudian yang terakhir, berdasarkan karakter bahwa hukum progresif berbagi ruang dengan hukum responsif, Nonet dan Selznick, dan hukum progresif berbagi paham dengan legal realism, serta memiliki kedekatan dengan sociological jurisprudence Roscoe Pound, natural law, dan critical legal studies. Dengan demikian, hukum progresif menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh pembicaraan mengenai hukum. Menuju kepada cara berhukum progresif adalah sebuah kerelaan untuk melepaskan diri atau membebaskan diri dari paham legal positivis. Ide tentang pembebasan diri ini berkaitan dengan faktor psikologis atau spirit dari penegak hukum, yaitu keberanian. Maksudnya adalah berani untuk memperluas peta cara berhukum yang tidak hanya secara tekstual atau secara peraturan, rule, tetapi juga berdasarkan perilaku atau behavior. Sehingga di dalam penegakan hukum ini menunjukkan bahwa penegakan hukum itu tidak hanya mengedepankan aspek peraturan atau rule atau apa yang tertulis di dalam hukum, tetapi juga ada proses pencarian makna yang tersembunyi dari teks tersebut, baik secara tertulis ataupun teks yang ada di dalam masyarakat. Sebaiknya kita mengajak publik untuk dapat berpikir lebih cerdas dengan mengatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya menerapkan undang-undang dan prosedur. Penegakan hukum lebih sekedar itu. Kualitas dan intensitas penegakan hukum dapat berbeda-beda. Ia tidak hanya dapat didominasi oleh logika dan peraturan semata, akan tetapi penegakan hukum juga berurusan dengan dimensi manusia dan perilakunya. Maka penegakan hukum progresif sebagai sebuah tujuan akan digerakkan oleh penegak hukum yang progresif. Penegakan hukum progresif akan menampilkan wajah hukum dan penegak hukumnya yang satu, penegakan hukum progresif akan berlandaskan pada filosofis hukum untuk manusia, bukan sebaliknya, sehingga manusia menjadi pusat perhatian dalam menghadirkan keadilan. Kedua, penegakan hukum progresif menempatkan hukum pada dinamika perkembangan masyarakat, dan hukum bukan merupakan institusi yang final. Ketiga, penegakan hukum progresif mengambil sikap tidak terjebak pada status quo dalam berhukum. Dan yang terakhir, penegakan hukum progresif biasanya berwatak pembebasan. Memposisikan sebagai penegak hukum yang progresif berarti tidak terkungkung pada cara berpikir yang kaku, konvensional, dan berpikir legal positivis. Baiklah teman-teman sahabat hukum, demikian penjelasan saya tentang penegakan hukum progresif di video kali ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Dan teman-teman sahabat hukum dapat follow Instagram saya di aandri.d atau klik link yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga harinya menyenangkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.